Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab perpangkatan dan bentuk akar. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 8. Ayo kita menalar. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan contoh 2, tentukan perbedaan dari 1. Perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. 2. Perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Jelaskan jawabanmu. Oke, untuk yang belum melihat contoh 2, boleh disempatkan dulu lihat contoh 2-nya. Di sini Kak Sari akan langsung menjawab 2 pertanyaan ini ya, seperti ini. Ini dia nomor 1, perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif, yaitu untuk basis positif hasilnya pasti positif juga. Untuk basis negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. 2 dan 3 di sini basisnya adalah positif, ya kan? 2 positif, 3 juga positif. Nah, 2 dipangkatkan berapapun, kalau dia positif, hasilnya akan selalu positif. Di sini contohnya 2 pangkat 3, hasilnya positif 8. Begitu juga dengan 3. 3 ini positif ya. Kalau positif dipangkatkan berapapun nanti hasilnya pasti positif juga. Contohnya 3 pangkat 4, hasilnya adalah positif 81. Tetapi untuk basis bilangan negatif, di sini contohnya negatif 2 dan negatif 3, ternyata hasilnya nanti bisa 2 macam, bisa negatif, bisa juga positif. Di sini Kak Sari kasih contohnya negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 kali lagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Oke, tetapi untuk negatif 3 dipangkatkan 4, hasilnya ternyata bukan negatif, melainkan positif. Nah, negatif 3 pangkat 4 itu artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Diulang-ulang sebanyak 4 kali. Ya, karena negatif kali negatif positif, dikali negatif lagi jadinya positif. Ini kalau kalian jabarkan nanti akan terlihat jelas ya. Negatif 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah positif 81. Jadi jelas ya perbedaannya. Untuk basis positif hasilnya pasti positif. Tetapi untuk yang basis negatif hasilnya bisa 2 macam. Bisa positif atau negatif. Nih, bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau yang basisnya positif hasilnya pasti positif juga. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Perbedaan dari perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Ini dia nomor 2, perbedaan dari perpangkatan dengan eksponen ganjil dan genap. Bedanya gini, kalau eksponennya ganjil, nanti hasilnya bisa positif atau negatif ya. Kalau eksponennya ganjil, nanti hasilnya bisa 2 macam, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Tetapi kalau eksponennya genap, hasilnya pasti positif. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Kak Sari buatkan contoh. Yang pertama, yang harus kita perhatikan hanya eksponennya kali ini ya. Pentingnya ini di eksponennya. Eksponen itu pangkatnya. Oke. Kalau pangkatnya atau eksponennya ganjil, nih ya, 3 ini kan ganjil. Ternyata hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari basisnya juga. Jadi, contohnya 5 dipangkatkan 3 hasilnya positif 125. Tetapi negatif 5 dipangkatkan 3 hasilnya ternyata negatif 125. Padahal ini sama-sama ganjil ya. Walaupun pangkatnya atau eksponennya sama-sama ganjil, ternyata hasilnya bisa berbeda. Ada yang positif atau ada yang negatif. Tergantung dari basisnya ini, apakah positif atau negatif. Nah, bedanya untuk yang eksponen genap, contohnya nih 4. 4 kan genap ya. Terlepas dari di sini basisnya positif atau negatif, dia hasilnya tetap selalu positif.
Nih contohnya, positif 5 dipangkatkan 4 itu genap ya. Ternyata hasilnya positif 625. Nah, negatif 5 dipangkatkan 4 ini genap ya. Ternyata hasilnya juga tetap positif 625. Jelas ya? Jadi untuk yang kedua ini, fokusnya pada eksponennya ya, ganjil atau genap. Kalau eksponennya ganjil, hasilnya bisa dua macam, bisa positif atau negatif. Tapi kalau eksponennya genap, hasilnya pasti positif. Nah, untuk contohnya kalian pahamin lagi. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Oke, untuk meringkas jawaban 1 dan 2 di sini, Kak Sari udah buatkan tabelnya dong supaya kita lebih paham. Tabelnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini dia ya. Untuk basisnya bisa dua macam kan? Basisnya bisa positif atau negatif. Untuk eksponennya bisa dua macam juga, yaitu ganjil atau genap. Nah, sekarang kalau basisnya positif dipangkatkan dengan eksponen ganjil ya. Basisnya positif, eksponennya ganjil, maka di sini hasilnya pasti nanti positif. Kalau basisnya positif dipangkatkan dengan eksponen yang genap, ternyata hasilnya juga tetap positif. Jadi kalau basisnya positif enak, hasilnya pasti selalu positif. Ya, walaupun ini eksponennya ganjil atau genap. Nah, sekarang kalau basisnya negatif. Basisnya negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil ya, eksponennya ganjil, hasilnya hati-hati adalah negatif. Tetapi kalau basisnya negatif dipangkatkan dengan bilangan genap ya, eksponennya genap, ternyata hasilnya adalah positif. Nah, ini coba bikin contoh-contohnya coba. Bisa? Mau ya sama Kak Sari lagi? Boleh, boleh. Untuk yang ini dulu. Positif, pangkatnya ganjil. Ambil satu bilangan positif, bebas berapa? Katakanlah paling gampang ya positif 3 misalnya. Dipangkatkan ganjil. Ganjil itu berapa sih? Bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kita ambil aja 3. Nah, 3 ini kan positif, dipangkatkan ganjil. Positif kalau dipangkatkan ganjil hasilnya berapa? Positif juga. 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Sama dengan positif 27. Tuh, betul. Nah, sekarang lagi basisnya positif, tetapi sekarang pangkatnya genap. Oke, kalau gitu kita pakai basisnya yang positif itu tetap angka 3 ini saja, tetapi eksponennya atau pangkatnya kita ganti yang genap. Tadi kan di sini pangkatnya atau eksponennya ganjil. Sekarang kita ganti yang genap. Yang genap itu contohnya adalah 4. Jadi gini, 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali lagi 3. Hasilnya adalah 81. 81 ini positif atau negatif? Positif dong. Berarti ini juga betul. Lagi, sekarang ganti. Basisnya sekarang negatif ya. Contoh basis negatif itu berapa? Negatif 2. Paling gampang negatif 2. Ini kan negatif kan? 2-nya ini depannya ada tanda minus. Ini kan berarti negatif ya. Negatif 2. Oke, sekarang kita ambilkan untuk eksponennya yang ganjil. Yang ganjil bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kita ambil lagi aja 3. Nah, 3 ini ganjil ya. Nah, negatif 2 dipangkatkan 3 artinya negatif 2 kali negatif 2 kali lagi negatif 2. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Tuh, hasilnya apa? Negatif. Benarkah dengan kesimpulan kita tadi? Benar ya. Nih. Jadi kalau basisnya negatif dipangkatkan dengan ganjil hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kalau basisnya negatif tetapi dipangkatkannya dengan genap, apakah hasilnya positif? Coba kita cek ya. Basisnya negatif tetap aja negatif 2. Nah, sekarang pangkatnya harus yang genap. Genap kita ambil aja angka 4 ya. Angka 4 boleh, angka 2 boleh, 6 boleh, pokoknya yang genap. Di sini Kak Sari ambil contohnya 4. Oke, negatif 2 pangkat 4 artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali lagi negatif 2. Gini. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2
positif 4. Positif 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2, positif 16. Atau boleh ditulis 16 saja. Jadi betul ya, kalau basisnya negatif dipangkatkan dengan genap, hasilnya adalah positif. Coba kita lihat, ini dia, positif. Gitu maksudnya. Dari pertanyaan, ayo kita menalar di halaman 8 ini. Oke, mudah-mudahan kalian tambah paham ya Dek ya. Dengan banyak latihan soal, insya Allah nanti tambah paham lagi, Kalau ada pertanyaan di kolom komentar boleh, tanyanya di dalam grup juga boleh. Untuk yang belum gabung di grup, chat aja di 081 456 10 9870. Grupnya nanti ada 2 macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian pilih sendiri aja. Pokoknya Kak Sari tunggu chat di nomor ini. Oke, sudah ya, selesai ya. Nah, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.